Ya oke, teman-teman, tadi kan saya sudah mencari artikel, bukan mencari ya, saya nemu sebuah artikel tentang mantra hipnotis wanita dengan tatapan mata. Nah, ini mantranya yang tadi sudah saya paparkan ya di video awal ya. Saya akan menanyakan langsung kepada ahlinya ya, mentor seorang hipnosis Pak Beta. Pak Beta ini gimana Pak? Artikel ini, tadi kan saya sudah sempat menanyakan artikel ini. Silakan dulu. Ya oke. Tadi di situ kan dikatakan ada satu mantra tertentu yang katanya dia bisa tadi ya menaklukkan seorang wanita. Betul. Saya katakan kalau mantra itu saya ganti juga bisa gitu ya. Karena sebetulnya bukan pada mantra itu bekerjanya. Tapi bekerjanya pada satu keyakinan afirmasi tadi ya. Afirmasi yang diulang-ulang yang menimbulkan satu keyakinan pada orangnya. Oh sih, berarti kan semuanya saya yang membaca mantra. Betul. Berarti saya yang jadi yakin gitu. Yakin. Nah, yakin terjadi auto hipnosis namanya. Oh. Jadi ketika saya meyakini sesuatu terjadi konektivitas pada orang lain. Oh. Nah, ini sebetulnya secara alamiah terjadi pada seorang anak ya dengan orang tua. Itu ya. Gimana Pak caranya? Ketika orang tua berpikir anakku angel, anakku susah, anakku itu nakal, itu diyakini ya jadilah gitu. Karena kenapa terjadi proses tadi ya secara psikologis tadi ya terjadi transferan ya, connecting ya, connecting. Kalau teman-teman pernah lihat ini video-video ngemat ya, yang ada di videonya Mas Fadli. Oh, ya belum lihat pola. Itu ya, itu kan connecting. Jadi menggunakan soul ya, rasa. Karena antar manusia itu ada konektivitas, ada keterhubungan. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi ya ini namanya komunikasi ya, komunikasi antar personal gitu ya. Orang ya. Betul. Kalau komunikasi sendiri intrapersonal gitu ya. Antar gitu ya. Jadi komunikasi antara kita dengan orang lain itu terjadi baik komunikasinya dengan suara ataupun komunikasinya dengan rasa ya, ataupun rasa bisa ini ya. Betul, ataupun dengan gelombang. Kan otak kita ada gelombangnya nih. Menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain terhubung gitu. Tapi itu ilmiah ya Pak ya? Itu ilmiah gitu ya. Dan kalau mau diukur boleh gelombang otak kita ya. Dengan alat EEG bisa juga untuk mengukur gelombang otak kita. Jangankan manusia yang diciptakan oleh Allah ya, kita dengan sebegitu luar biasanya ya Allah menciptakan kita, kita punya energi kan, yang Allah sudah berikan pada kita. HP saja, HP ini kan ada gelombangnya. Iya betul. Iya. Ada radiasinya kan, kelihatan nggak radiasi? Enggak dong. Nggak kelihatan. Padahal ini kan benda yang diciptakan oleh manusia. Nah makanya ketika mantra tadi dibaca diulang-ulang membuat keyakinan yang membaca itu tambah kuat bahwa dia tertarik. Oh, dia jadi tertarik. Gitu cara kerjanya ya. Gitu. Nah, makanya gini, ini sebetulnya ini ya hal-hal yang sudah sangat biasa terjadi di masyarakat. Yang penting kita bisa mencegahnya, Mas. Gitu. Mencegahnya gimana nih Pak tipsnya buat mencegahnya? Nah, karena gini, setiap komunikasi itu tadi ya terjadi rasa nyambung gitu ya. Nyambung gitu ya. Nah, ini kan bawah sadar nih, gelombang pikir ini bawah sadar nih. Nah, cara supaya kita bisa out ya, lepas dari bawah sadar, kita masuk ke area logika. Kita logis aja, logik aja. Kita berpikir yang rasional. Maka kita akan lepas dari situasi itu. Kalaupun kita nggak sanggup, kita jauhkan dari situasi itu. Kita keluar atau lepas dari situasi itu. Misalnya saya berdekatan nih dengan Hanafi seperti ini. Kok mulai baca mantra, kan akan ada rasa. Sebetulnya orang yang dibaca-baca itu juga kerasa. Tapi karena tidak menyadari, akhirnya kebawa kan. Kebawa. Makanya ini bukan mistis ya Pak? Sebetulnya ini saya bicara tentang komunikasi batin, interpersonal itu ya. Komunikasi dengan orang lain. Karena misalnya gini, saya lagi batin, Hanafi kok seperti itu ya. Sebetulnya orang lain kerasa, hanya tidak tahu kontennya. Tapi tahu rasanya, dapat rasanya gitu. Oh iya. Ini yang namanya soul ya. Iya. Ada keterhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Oh iya. Nah,
Prinsipnya sebetulnya cara menolaknya adalah tadi, ketika kita tahu, wah saya kok kerasa kayak gini ya, kita segera keluar ya dari perasaan itu dan masuk ke area logika. Supaya kita tidak terjebak dalam perasaan yang ada saat itu. Kalau perlu kita bisa ngobrol sama teman yang lain gitu. Betul. Kita, kok rasanya kayak gini ya sama orang itu ya. Ngobrol biar kita diberikan tadi, diarahkan ke logika gitu. Betul. Nah, harapannya apa? Kita tidak berada pada area itu. Itu Mas. Tapi kan ini kan berarti ini kan ya banyak mantranya, terus ada juga syaratnya kan, syaratnya dia ditepuk dari pundak. Itu berarti itu cuma untuk meyakinkan, sebenarnya saya yang baca ini ya. Saya untuk meyakinkan saya menciptakan sebuah rasa yang mungkin itu bisa terkoneksi. Tapi itu kemungkinan berhasilnya. Kalau dalam keilmuan hipnosis, orang yang sangat mudah terhipnosis ya, masuk pada kondisi hipnosis itu kan sekitar 10%. Jadi nggak semua orang bisa. Gitu. Orang pun yang 10% tadi, kalau dia sudah mengetahui posisinya, dia sudah menyadari ya, terus dia cerita ke temennya, itu juga bisa di-cut kok. Bisa keluar dari bawah sadar itu. Gitu. Tapi ini berarti bisa disebut juga teknik hipnosis ya, Pak? Sebetulnya itu auto ya, kalau dalam hipnosis ada namanya auto hipnosis. Ada juga metaphysical hipnosis. Karena hipnosis itu kan bukan satu tool saja. Ya, ini satu kondisi ya. Jadi kalau saya bilang gini, saya ngomong gini, baca mantra misalnya, mantranya ke Hanafi. Mantranya saya seperti ini. Sabar. Terus sabar. Ini kan mantra kan? Saya baca. Tapi kan mantranya nggak berkaitan dengan jin itu ya. Ini hanya afirmasi yang saya ucapkan berulang-ulang. Terus ketika lama-lama orang itu kepengaruh nggak? Iya. Gitu. Karena ada komunikasi tadi. Gitu Mas. Gitu ya. Nah terkait dengan tepukan tadi ya, ada tepukan ya. Iya. Nah cara ngindarinya kan ada istilah gini, kalau ditepuk tepuk balik gitu ya. Iya. Nah sebetulnya itu untuk tadi kita keluar dari perasaan saat itu. Contoh, saya nepuk nyenengan, terus nyenengan berpikir aku harus nepuk lagi gitu. Iya. Gitu. Jadi tidak merasakan tepukannya, apalagi ketika ditepuk, terus si penepuk bilang, wah sombong ya, lupa dengan saya gitu. Nah ini kan sedang memberikan afirmasi, memberikan sugesti bahwa lupa. Gitu ya. Jadi kalau lupa ya gitu. Nah ini kan akhirnya jadi afirmasi seperti itu. Nah cara menghindarinya, kita langsung tolak saja. Saya nggak kenal Anda, maaf. Sudah gitu. Sudah, saya nggak kenal. Tapi kalau dia ngerespon siapa ya? Nah maaf, itu ya. Saya nggak kenal. Kalau kamu kenal saya, sebutin nama saya. Hati-hati kita pakai papan nama apa enggak. Kalau pakai papan nama, dia bisa kenal kita. Ataupun identitas lain ya, yang kita nggak sengaja kita pasang di tas misalnya, ternyata dia bisa nyuri nama dari situ juga bisa. Makanya ketika dia nanya, wah kamu sombong ya, kita udah lama nggak ketemu, jawab saja, saya belum kenal Anda siapa. Nah, terus wah sombong, udah sukses sombong. Kita harus abaikan pernyataan orang itu. Yang berikutnya itu. Nah, kita tanya ulang, iya kamu siapa? Kita ketemu di mana? Kapan? Dulu waktu SD lo kan, masa lupa? Saya kan teman SD. SD mana? Gitu. SD mana? Dia pasti nggak tahu. Wah masa lupa kita bareng-bareng satu bangku. Iya SD mana? Jadi kita harus kritis ya. Iya SD 1. SD 1 mana? Semakin kita kritisi, semakin kita detailkan, dia semakin tidak bisa menjawab. Nanti dia pasti salah korban ini. Gitu ya. Pasti maaf, saya kira teman saya. Gitu kan. Dan ini resikonya kan sangat minimal. Dia nggak kena apa-apa. Nantinya salah tegur aja gitu. Iya betul. Benar kan? Pura-pura salah tegur bisa ya. Betul. Nah ini tips untuk teman-teman yang di luar sana biar terhindar dari hal-hal yang seperti itu, kita berpikir kritis. Karena ketika kita berpikir kritis, mau dihipnosis juga nggak bisa gitu. Iya. Jadi
banyak ya. Soalnya gini, apa namanya, motifnya kan dia kan mungkin tepuk pundak, terus dia menanyakan yang seperti itu ya. Itu kalau orangnya mengikuti, itu biasanya langkahnya bagaimana lagi Pak itu? Ketika orangnya sudah masuk ya, kan dia akan ke bawah, gitu, ke bawah dan akan ngikutin sugesti yang diberikan, arahannya terus gitu. Makanya titik awalnya sebetulnya pada saat dalam batas sebelum dia terbawa lebih dalam, dia harus berpikir kritis, ini siapa? Karena menolak dulu, benar, karena logika itu nanti yang akan menjadi filter ya, penyaring bahwa ini siapa. Kalau kita khawatir kita nggak bisa memfilter, afirmasikan ke diri kita sendiri. Bagaimana itu? Nah, ucapkan sendiri, hai diriku, ya. Nah, sekarang kamu bisa mengenali mana yang baik, mana yang jahat. Kamu bisa mengenali setiap orang, mana yang benar-benar mau membantu dan mana yang mau berbuat jahat. Karena kamu pasti punya indera yang lebih peka dari logika saya. Ketika nanti ada orang yang jahat, mengajak komunikasi atau melakukan sentuhan ataupun apapun, berkomunikasi dengan cara apapun, kamu langsung tolak dengan otomatis. Kamu tolak dengan cepat dan kamu segera menjauh dari orang itu. Tubuh kita akan memberikan respon seperti itu. Di setting ya bahasanya. Betul, karena Allah sudah menciptakan ya dalam tubuh kita sel-sel yang cerdas. Gitu. Berarti ini penting ya untuk teman-teman yang mungkin di daerah kota-kota besar ya seperti ini. Ya, diafirmasikan aja, diafirmasikan sendiri. Kalau afirmasi kan bahasa universal ya. Iya. Nah, kalau kita doa lebih spiritual. Minta sama Allah, hindarkan saya dari hal-hal seperti itu ya Allah. Berilah tubuh saya respon menolak ketika ada orang-orang yang jahat. Itu sama aja ya mungkin ya. Iya kan? Selain dari pertolongan Allah juga mungkin tubuh kita jadi terbentuk. Ya, kan tubuh kita terbentuk karena Allah juga. Iya betul sekali. Iya. Gitu. Jadi nggak ada secuil pun dari mekanisme kerja tubuh kita tanpa campur tangan Allah. Gitu sekali itu. Ya, terima kasih Pak Petan. Tadi sudah menjawab pertanyaan saya yang tentang mantra hipnotis wanita itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian juga ada tips menghindari aksi kejahatan di jalan dengan menggunakan hipnosis yang tadi dikatakannya dengan kita ditepuk pundak terus kita langsung, nah itu udah ada caranya. Mungkin nanti teman-teman bisa mempelajarinya, bisa mengaplikasikan pada diri sendiri supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga ya. Tapi ini beda sama kalau dikasih minum ya. Oh iya, minum ada obatnya itu beda lagi ya. Makanya harus kritis. Kasih minum jangan mau. Kita tetap harus waspada ya di mana harus tolak. Orang yang tidak dikenal ya. Itu ya tipsnya ya. Siapapun orang yang tidak dikenal kita juga harus waspada. Kita harus waspada ketika kita di tempat umum, ketika ada orang yang tidak dikenal mengajak kita berkomunikasi atau berinteraksi. Gitu ya Pak Pak ya. Oke. Ya terima kasih, sekian video dari kami. Kalau Anda suka silahkan pencet tombol jempolnya, kemudian kalau Anda ini video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian atau ke siapa aja di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.